Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan tentang penjelasan ayat Al-Qur'an tentang kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayat Al-Qur'an pun banyak menceritakan tentang kita diperintahkan untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Umar bin Khattab ditanya oleh Rasulullah, "Wahai Umar, bagaimana cintamu terhadap diriku, terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Umar bin Khattab menjawab, "Aku mencintai engkau ya Muhammad, dan aku mencintai istriku serta keluargaku." Rasul bilang, "Salah. Kalau cintanya begitu salah," katanya. "Kalau kau mencintai keluargamu dan istrimu lebih daripada mencintai aku, maka salah cintamu kepadaku." Lalu kata Umar, "Cinta yang benar kepada engkau gimana ya Rasulullah?" Lalu Rasul mengajarkan, "Apabila kau lebih mencintai aku daripada dirimu dan keluargamu atau istrimu, maka itulah cinta yang benar." Jadi cintanya Umar bin Khattab harus melebihi cintanya kepada istri, anak dan keluarganya terhadap Rasulullah. Itu baru cinta yang benar. Jadi kalau kita mengaku ingin mendapatkan cintanya Rasulullah, maka jadikan cinta kita kepada Rasul melebihi daripada cinta kita kepada diri kita, istri dan anak-anak kita. Bisa enggak? Itu yang berat barangkali. Kita sering menyebut dan berselawat kepada Nabi. Tapi kalau cinta kita masih lebih mencintai diri kita, istri, anak, keluarga kita, maka cinta kita belum benar, kata Rasulullah. Umar ibn Khattab yang masih diajarkan bagaimana cara mencintai Rasulullah daripada dirinya, istri dan anak-anak keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 24 Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita dan sekaligus memberikan teguran kalau kita lebih mencintai segala sesuatu ketimbang Allah dan Rasulnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakina tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabili fatarabbasu. Dalam surat At-Taubah ayat 24 Allah berfirman, "Katakan Muhammad kepada mereka umatmu, jika umatmu di akhir zaman seperti sekarang ini ataupun pada masa sahabat Rasulullah hidup, kata Allah dalam Al-Quran, jika mereka lebih mencintai bapak-bapaknya, anak-anaknya, teman-teman sahabatnya, istrinya, keluarganya, atau harta yang dia miliki, dan perniagaan yang takut akan kekurangan, dan tempat-tempat rumah yang kau bangga-banggakan, lebih mereka cintai daripada Allah dan Rasulnya serta jihad fi sabilillah, kata Allah, fatarabbasu hatta ya'tiyallah bi amri. Tunggu saatnya aku akan berikan kabar kepada mereka, orang-orang yang lebih mencintai bapaknya, anaknya, istrinya, temannya, hartanya, rumahnya, perniagaannya. Mereka lebih mencintai itu semua, fatarabbasu. Maka tunggulah saatnya aku akan memberikan perhitungan kepada orang-orang tersebut. Sedikit Allah menegur kita ketika kita lebih mencintai segala sesuatu daripada Rasulnya, daripada Allah Subhanahu wa taala dan jihad fi sabilillah, maka Allah Subhanahu wa taala menegur kita, akan memberikan yang namanya suatu keputusan dan juga malapetaka bagi orang yang melebihi cintanya terhadap Allah, Rasul dan jihad fi sabilillah. Ayat ini menyinggung kita kalau kita memang lebih mencintai anak-anak kita, istri kita, teman kita, bahkan perniagaan kita, usaha kita yang kita miliki. Termasuk di dalamnya adalah rumah-rumah mewah dan harta peninggalan yang kita siapkan. Semuanya itu kadang-kadang melupakan diri kita untuk cinta kepada Allah dan Rasulnya.
Sehingga di dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan saya dan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhaakumut takatsur. Dan bermegah-megahan, bersenang-senang kamu kalian dengan hartamu, dengan segala yang kau cintai itu membuat kamu lupa. Alhaakumut takatsur. Dan bermegah-megahan membuat kamu lalai, membuat kamu melupakan cintamu kepada Allah dan Rasulnya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai-sampai sudah mau meninggal pun kau masih mikirin tentang hal-hal yang kau cintai terhadap dunia tadi. Allah menyindir kita dalam surat At-Takatsur. Bahwa orang-orang yang lebih mencintai hartanya, mencintai istrinya, anaknya, tanpa memperdulikan kehidupan akhirat yang lebih kekal, yang lebih abadi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Summa kalla saufa ta'lamun. 3 kali Allah tanya, kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Kalla, jangan begitu. Cintamu terhadap sesuatu yang kau cintai di dunia ini jangan sampai begitu gitu. Jangan sampai kau lengah, kau lalai dalam mencari dan mendapatkan itu semua. Sehingga kau melupakan Allah dan Rasulnya. Kau lebih mencintai itu semua daripada Rasulnya. Fatarabbasu, kata Allah dalam Al-Quran. Hati-hati kamu. Tunggu keputusanku untukmu. Sehingga ayat Al-Quran banyak sekali menyindir dan memberikan pelajaran, teguran kepada kita semua. Kalau kita memang lebih mencintai itu semua ketimbang Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran ayat 32. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada umatmu, jika mereka mencintai Allah, jika kita mencintai Allah, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti fattabi'uni, mengikuti Rasul. Mengikuti sunnahnya Rasul. Mengikuti apa yang menjadi peninggalan Rasul yang diberikan kepada beliau, kepada kita umatnya. Kalau kita mencintai Allah, maka ikuti Rasulullah dengan peninggalan-peninggalannya. Berupa sunnahnya, baik itu perkataannya, perbuatannya, ataupun ketetapan takdirnya. Maka cinta kita akan benar ketika kita mencintai Allah dengan cara mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa kita kalau kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya dan Maha Penyayang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat ini adalah tema yang akan saya sampaikan, bagaimana penjelasan ayat Al-Quran tentang cinta kita kepada Rasulullah SAW, agar kita benar-benar mengenal, agar kita sama-sama mencintai Allah dan lebih juga mencintai Rasulullah daripada diri kita sendiri dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Suatu ketika orang Arab Badui tanya kepada Rasulullah, datang dari pegunungan berjumpa dengan Rasul. Dia berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, aku datang jauh-jauh dari desa, dusun yang jauh ke tengah kota Madinah ini. Dan aku tanya kepada engkau, mata sa'ah? Kapan kiamat datang ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum dan menjawab. Balik bertanya, wahai kisana, ma'adat talisa'ah. Wahai bapak, apakah kau sudah siap dengan datang kiamat? Sudah seberapa banyak, sudah seberapa jauh kamu mempersiapkan datangnya kiamat? Kalau kau menanya tentang kapan kiamat, orang dari kampung ini, dari dusun ini, Arab Badui ini, bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sungguh aku tidak seperti engkau. La sholatan, sholatku tidak seperti engkau. Wala shadaqatan, sedekahku enggak seperti engkau yang maha yang paling dermawan.
Wala siyam, dan puasaku tidak seperti puasanya engkau ya. Salatnya, puasanya, sedekahnya, mungkin dia merasa enggak banyak ketimbang engkau. Walakin, tapi ya Rasulullah, aku punya satu modalku yang paling besar. Uhibbuka wa uhibbullah. Modalku adalah aku sangat mencintai Allah dan sangat mencintai engkau ya Rasulullah. Jadi orang Arab Badu ini nanya tentang kiamat, Rasul balik nanya, apa yang kau sudah siapkan? Dia bilang, aku sholatnya enggak banyak, aku puasanya enggak banyak, aku juga sedekahnya sedikit. Jadi mungkin enggak bisa diandalkan kalau dibilang masuk surga dengan amal-amal itu. Tapi aku punya satu ya Rasulullah. Yang aku punya adalah uhibbuka wa uhibbullah. Aku sangat mencintai Allah dan sangat mencintai engkau daripada mencintai diriku sendiri dan keluargaku. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta. Kalau gitu kau bersama orang yang kau cintai nanti di hari kiamat. Kalau gitu kau akan bersama orang yang kau cintai di surga. Berarti orang Arab Badu itu karena cintanya melebihi daripada dirinya, istri dan keluarganya kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah, cintamu terhadap Allah dan Rasulnya kepadaku, maka engkau akan bersama aku di surga. Salatnya biasa, puasanya biasa, sedekahnya juga kalau ada rezeki. Tapi cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya melebihi daripada dirinya, istri dan keluarganya. Maka kata Rasulullah, engkau akan bersama orang yang kau cintai di hari kiamat dan di surga. Berarti enggak usah takut kalau dapat cintanya Allah dan cintanya Rasul. Kadang-kadang kita berpikir kita udah sholat, kita udah puasa, kita udah haji, udah merasa bahwa kita sudah mendapatkan surga. Padahal belum tentu. Kalau Allah enggak mencintai kita, kalau Rasulullah enggak mencintai kita, mungkin surga jauh dari hadapan kita. Mungkin layaknya bagaimana kisah-kisah Allah memberikan cintanya kepada nabi-nabi yang diutus dengan akhirnya mendapatkan ujian musibah yang menurut kacamata kita, musibah ujian yang menimpa harusnya mati, meninggal dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di alam ini. Contoh, Nabi Allah Ibrahim. Kalau Allah enggak cinta sama Nabi Ibrahim, ketika dibakar oleh seorang raja yang zalim, mestinya mati, dibakar. Sifat api pasti membakar dan mematikan orang ketika dibakar dengan api. Itu sifatnya api. Tapi ketika Allah cinta sama Nabi Ibrahim, enggak mungkin api itu yang harusnya mematikan Ibrahim ternyata enggak mematikan Ibrahim. Karena Allah mencintai Ibrahim. Maka dikenal dengan Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim adalah kekasihnya, cintanya Allah kepada seorang Nabi Khalil. Dan masih banyak lagi. Allah ketika mencintai hambanya, Allah menyelamatkannya dengan rasa cinta tersebut kepada Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau ibu dan bapak juga bercerita tentang cinta, pasti bapak dan ibu akan memahami akan cintanya seorang suami dan istri. Contoh, ibu di rumah kan dikasih kerjaan sama bapak. Ibu di rumah kan kerja. Tapi ibu kan nggak mendapatkan gaji setelah ibu bekerja di rumah. Ibu menyuci, ibu memasak, ibu menyetrika, ibu mengurus anak dan sebagainya. Ibu nggak digaji. Dan ibu mau menerima itu. Kemudian bapaknya akhirnya pun memberikan sesuatu kepada ibu yang mungkin berupa gajinya seorang bapak kepada ibu. Yang itu disebut dengan nafkah dari seorang suami kepada ibu. Artinya di sini ketika ibu kerja, ibu nggak nuntut digaji oleh sang suami. Karena apa? Karena cintanya ibu kepada suami dan anaknya. Sehingga ketika kerja di rumah menjadi tanggung jawab seorang ibu terhadap suami dan anaknya, maka ibu tidak menuntut gaji yang ibu kerjakan setiap hari di rumah. Bicara apa di situ?
bicara karena cinta terhadap keluarga. Begitu juga kita kalau cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tentu kita enggak mengharap apa-apa kecuali Allah memberikan cintanya kita. Rasulullah juga memberikan cintanya kita kepada hambanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu sedikit contoh yang bisa kita terima dalam kehidupan kita. Kalau kita pun bekerja, beribadah dengan dasar cinta, insya Allah maka perbuatan-perbuatan yang mengharap selain itu semua akan kita abaikan, akan kita tidak pedulikan. Karena kita mengharapkan dasar cinta tersebut, mengharapkan kebaikan-kebaikan yang akan datang pada diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bulan ini masuk dengan istilah dalam catatan sejarah Islam adalah bulan Rabiul Awal, di mana umat Islam sering menandakan cintanya kepada Rasulullah, memperingati kelahirannya. Ini semua juga tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak mungkin kita abaikan begitu saja ketika datangnya sesuatu yang kita cintai. Layaknya seorang suami istri yang baru saja berumah tangga, kemudian dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala anak, maka kehadiran anak di tengah-tengah suami istri yang baru saja membentuk rumah tangga, maka timbul di dalam hatinya rasa suka dan sayang, senang akan kehadiran seorang anak yang diidam-idamkan. Suami dan istri ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunan, maka timbul rasa senang dan bahagia. Loh, ini barangkali kita harus sadar, di tengah-tengah kita dilahirkan seorang bayi, seorang anak yang juga akan memberikan kebahagiaan kepada umatnya, yang pada saat umatnya itu meminta pertolongan dan dia akan memberikan pertolongan kepada umatnya walaupun bukan keluarga kita langsung. Dia adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Muhammad kepada umatmu, karena rahmat Allah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira ria, senang, bersukacita akan kehadiran engkau ya Muhammad sebagai utusan Allah dan nabi di akhir zaman. Allah sendiri menceritakan ayatnya kepada kita dengan kehadiran Rasulullah dilahirkannya, maka diperintahkan kita untuk fal yafrahu, hendaklah kau bergembira dan bersukacita dengan kehadiran seorang manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala dan menjadi penolong umatnya, kita semua di akhir zaman. Ini ayatnya disuruh kita mengekspresikan cinta kita dengan bergembira, senang akan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ekspresi kita senangnya mengadakan acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga mengadakan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Ini yang barangkali bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Kalau bicara cinta, tentu bukan bicara syariat. Bicara cinta itu bicara hati. Kalau bicara syariat, sholat. Kalau bicara syariat, pergi haji. Tapi kalau bicara cinta, bukan syariat dia. Malah kalau kita tidak ada cinta, khawatir seperti tadi ayat-ayatnya. Allah memberikan warning, Allah memberikan peringatan kepada orang yang tidak punya rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang barangkali wajar kalau umat Islam di Indonesia ketika datangnya kelahiran seorang manusia mulia, maka dia mengekspresikan rasa senangnya dengan bergembira, bersukacita, berkumpul bersama, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Quran, membacakan sejarah-sejarah sirah nabawiyah, yang semuanya itu karena rasa cintanya dia kepada seorang makhluk yang merupakan kekasih Allah dan menjadi penolong umat manusia di akhir zaman. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin."
Tidaklah aku utus dan aku melahirkan dan aku menciptakan makhluk yang namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Disuruh kita bergembira dengan kelahirannya menjadi rahmat bagi seluruh alam. Bukan hanya untuk manusia, untuk seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir ke muka bumi ini menjadi kebaikan-kebaikan bagi seluruh alam. Sampai-sampai kalau cerita saya baca dalam sirah nabawiyah, bagaimana ketika Rasulullah begitu menyayangi bukan hanya kepada makhluknya, tetapi bukan hanya kepada manusianya, tetapi kepada makhluk-makhluk yang lainnya. Sampai-sampai ketika Rasulullah berbicara di atas mimbar, yang biasanya Rasulullah kalau ceramah bersandar dengan mimbar tersebut. Lalu pada saat Rasulullah itu waktu belum ada mimbar, ceramah itu selalu bersandar di sebuah pohon. Dan ketika mimbar itu dijadikan oleh sahabat Nabi sebagai tempat Rasulullah untuk berbicara di depan para sahabatnya, pohon yang biasa itu tempat bersandar Rasul menangis, dan Rasul tahu dan bertanya kepada makhluk Allah yang namanya pohon, "Kenapa kau menangis?" Si pohon itu berkata, "Karena biasanya kau Rasulullah ada di belakangku, ada di depanku, dan kau suka bersandar di batangku, sehingga aku merasa bahagia ketika kau bersandar di dahanku atau di batangku ini." Pohon saja nangis. Kalau baca sejarah seperti itu, pohon saja yang mungkin kita merasa yakin tidak bisa bicara, tapi ketika pohon itu Allah takdirkan untuk mengekspresikan menangis di hadapan Rasulullah, dan Rasul tahu kalau pohon itu bicara dengannya, dan dia berkata, "Aku sebetulnya sedih karena kau tidak bersandar lagi kepadaku, melainkan bersandar kepada mimbar yang ada di depan engkau." Tandanya pohon pun merasa menginginkan untuk bisa selalu bersama Rasulullah, menjadi bagian daripada kehidupan di dunia. "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku mengutus engkau Muhammad menjadi rahmat dan kasih sayang bagi seluruh makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini. "Man la yarham la yurham." Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, maka Allah pun tidak akan memberikan kasih sayangnya nanti di hari kiamat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah cuplikan betapa kita harus mencintai Allah, dan juga sekarang kita sedang mencintai Rasulullah di bulan saat beliau dilahirkannya di bulan Rabiul Awal ini. Ada amalan sunnah sebagai wujud cinta kita yang mungkin kita ingin mendapatkan legitimasi cinta kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena kita mencintai Rasulnya. 7 amalan sunnah ini barangkali kita sudah pernah lakukan, tapi tidak istiqomah. 7 amalan sunnah yang kalau kita kata Nabi, "Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Barang siapa yang suka menghidupkan, barang siapa yang suka senang, cinta terhadap sunnah-sunnah yang aku tinggalkan, dan dia melaksanakannya, maka orang tersebut menandakan cintanya kepadaku. Dan barang siapa dia mencintai aku pun akan mencintai dia di surga nanti. Dalam sebuah hadis disebutkan hadis tersebut, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan mencintaiku. Dan barang siapa yang mencintaiku dengan menghidupkan sunnahnya, maka dia akan bersamaku nanti di surga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada 7 amalan sunnah yang Rasulullah sering melakukan, dan bisa kita melakukannya jika kita istiqomah dan senang melakukan amalan sunnah tersebut. 7 amalan sunnah yang setiap hari bisa kita temui dan kita bisa amalkan. Yang pertama adalah dawamul wudu. Dawamul wudu. Orang yang senantiasa berwudu, gak pengen batal wudunya.
Ketika dia sudah batal wudunya, dia pergi lagi ke tempat wudu untuk berwudu lagi. Sampai dia tunggu batalnya lagi, dia pergi lagi ke tempat wudu. Ini yang orang istiqomah dalam berwudu. Dan ini sunnah Nabi SAW. Nabi itu selalu dalam keadaan suci. Dan kita diajarkan untuk bisa melakukan sunnah Nabi. Jangan kita bicara yang namanya sunnah Nabi hanya puasa Senin Kemis. Jangan kita bicara namanya sunnah Nabi itu sholat rawatib, qobliyah dan ba'diyah. Salah satunya adalah dawamul wudu. Gampang. Kita pergi ke kamar mandi. Kita berwudu, setelah itu kita dalam keadaan suci. Dan ketika kita batal, maka kita bisa lagi ke tempat wudu untuk ke kamar mandi. Kemudian kita berwudu lagi dan akhirnya dalam keadaan suci kembali. Orang yang seperti ini sudah mengamalkan sunnah Nabi. Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi. Rasulullah ketika peristiwa Isra dan Mi'raj mendengar terompah, mendengar sendalnya Bilal bin Rabah di sorga. Pada saat Rasulullah Isra dan Mi'raj kembali akhirnya bersama sahabatnya bertemu dengan Bilal bin Rabah, Rasul bertanya, "Wahai Bilal, sami'tu daffa na'laika fil jannah." Wahai Bilal, aku mendengar bunyi terompahmu, bunyi sendalmu itu di sorga. Bilalnya masih di dunia, tapi sendalnya sudah ada di sorga. Sami'tu dafana 'alaika fil jannah. Ma'amaluka. Apa yang kau kerjakan sehingga kau punya sendal sudah ada di surga, tapi kau masih bersama aku di dunia? Jawab Bilal, aku tidak melakukan amalan banyak ya Rasulullah. Melainkan ketika aku berwudu, aku langsung melaksanakan sholat sunnah wudu. Ternyata Bilal itu senang berwudu. Setiap kali berwudu, dia langsung melaksanakan sholat sunnah wudu. Ketika Bilal batal, wudu lagi barangkali dan langsung melaksanakan sholat sunnah wudu. Itulah yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Ketika Bilal bin Rabah senang melakukan sholat sunnah wudu, akhirnya setelah berwudu dia melakukan sholat sunnah wudu 2 rakaat. Bilal bisa masuk surga, sendalnya bahkan ikut masuk surga bersama orangnya lantaran suka menjaga wudunya dengan melaksanakan sholat sunnah wudu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah seorang dari kalian berwudu secara sempurna lalu mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah yadkhulu min ayyuha syaa, rawahu Muslim. Tidaklah seorang berwudu secara sempurna dan dilakukan setiap dia ingin berwudu, lalu setelah berwudu dia mengucapkan, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala dan hamba Allah Subhanahu wa taala. Illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, kecuali orang yang sering berwudu dan mengucapkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allah bukakan pintu surga yang 7 pintu surga itu terbuka untuk dirinya dan silahkan masuk dari pintu mana yang mereka sukai. Ternyata wudu itu membuka pintu surga. Layaknya Bilal yang setiap berwudu dia melaksanakan sholat syukur wudu. Jadi ternyata orang yang dawamul wudu tidak akan sia-sia. Dia akan mendapatkan janji Rasulullah SAW untuk mendapatkan pintu surga yang 7. Dari mana saja mereka mau masuk surga, silahkan. Yadkhulu min ayyuha bab. Dari mana saja pintu yang kau inginkan, silahkan masuk. Itu untuk orang-orang yang menjaga wudu setiap dia ingin melakukan ibadah sudah dalam kondisi thaharah, bersuci. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Nawawi yang terkenal seorang ulama besar yang bermazhab Syafi'i. Beliau itu ketika hidupnya
dari setelah sholat isya sampai menjelang sholat subuh tidak batal wudunya. Kalaupun dia batal, maka dia segera berwudu lagi, kemudian dia jaga wudunya sampai melaksanakan sholat subuh. Dan itu dijaga oleh Imam An-Nawawi yang tidak ingin batal selepas sholat isya sampai memasuki sholat subuh. Begitu juga Imam Syafi'i. Ketika dia berkunjung ke rumah muridnya bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai-sampai putrinya Imam Ahmad bin Hanbal bertanya-tanya, kok teman ayah, aku lihat semalam itu dalam kondisi tidur atau tidak tidur, tapi begitu masuk sholat subuh, dia nggak berwudu lagi ayah. Padahal aku ngelihat di dalam kamarnya, aku ngintip, dia mungkin saat itu bisa tidur. Tapi kenapa sholat subuhnya nggak berwudu? Ketika anak Imam Ahmad bin Hanbal bertanya kepada ayahnya, lalu Imam Ahmad bertanya kepada Imam Syafi'i, wahai guruku, anakku bertanya, kenapa kau sholat subuhnya hanya sekali wudu dari sholat isya? Padahal kau mungkin kan batal wudumu pada saat semalam itu. Kata Imam Syafi'i, anakmu itu bertanya, aku jawab, sebetulnya aku tidak tidur semalam. Dan aku sedang menjaga wuduku dari setelah sholat isya sampai menjelang subuh. Dengan tidak tidur, aku membahas masalah-masalah dalam Islam. Sehingga aku memutuskan dan aku menghukum suatu hukum Islam dengan hasil ijtihadku dari sholat isya sampai subuh. Aku memang tidak tidur sekejap pun atau sedikit pun. Ini yang bisa menjaga wudu yang merupakan dari sunnah-sunnah Rasulullah yang selalu bisa kita amalkan. Ketika kita bisa berwudu dan pada saat berwudu itu kita jaga wudunya. Kalaupun terjadi batal wudu kita, maka kita segera berwudu kembali. Inilah orang yang bisa mengamalkan sunnah Rasulullah yang mungkin jarang dilakukan oleh kita. Yaitu dawamul wudu, selalu konsisten dan istiqomah. Tetap terus menerus dalam keadaan berwudu atau suci. Itu yang pertama. Kemudian amalan sunnah yang kedua yang bisa kita lakukan setiap hari adalah tilawatul Quran. Ini jelas setelah berwudu pasti dalam kondisi suci. Dan kita tidak meninggalkan yang namanya tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Apakah Rasulullah setiap hari baca Quran? Ya, jawabannya. Bahkan Rasulullah SAW membacanya dengan tartil dengan baik. Setiap hari membaca Al-Quran. Saking setiap harinya Rasulullah membaca Al-Quran sampai-sampai sahabatnya pun mendengarkan bacaan Rasulullah. Dan Rasul pun akhirnya mengajarkan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan tartil yang diminta oleh Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila. Hendaklah kau kalau membaca Al-Quran harus dengan baik secara tartil. Bagaimana cara membaca Al-Quran setiap harinya supaya baik? Maka diajarkan oleh Ummu al-Mu'minin, Ummu Salamah radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW pernah bercerita kepada istrinya. Kata Ummu Salamah, kalau Rasulullah itu membaca surat Al-Fatihah, Rasul itu membacanya seperti ini, katanya. Rasul memulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dan seterusnya sampai akhir ayat. Apa yang diajarkan Rasulullah kepada istrinya Ummu Salamah? Ternyata Rasulullah kalau baca Al-Quran tartil itu, setiap ayatnya dia berhenti. Enggak dia sambung-sambung. Enggak dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Padahal kita bisa menyambungnya karena nafas kita panjang. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah menceritakan kepada sahabat Nabi yang lain. Rasul kalau baca Quran setiap harinya diputus-putus setiap ayat. Enggak baca disambung-sambung. Ini yang barangkali pelajaran buat kita. Kalau kita lagi baca Quran, tartilnya itu pelan-pelan, nggak keburu-buru. Bacanya pelan-pelan. Bacanya sesuai dengan ayat-ayat.
berhentinya, dan tanda wakaf yang benar. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Sering kita dengar kalau ada imam yang membaca disambung. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Rasul tidak baca seperti itu katanya. Rasul bacanya setiap ayat dia berhenti, setiap ayat dia berhenti, setiap ayat dia berhenti. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah ketika membaca Al-Quran. Suatu ketika Rasulullah memanggil Ibnu Mas'ud. Karena Rasulullah setiap hari membaca Quran didengar oleh Ibnu Mas'ud. Rasul baca Quran didengar oleh sahabat yang lain. Sampai-sampai Ibnu Mas'ud mendengar, Rasul tahu. Dan dipanggil, wahai Ibnu Mas'ud. Aku ingin sekarang kau baca Quran dan aku mendengarkan. Ibnu Mas'ud takut. Dia tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi. Yang punya hak untuk baca Quran Nabi, bukan saya. Mungkin bacaannya lebih fasih, lebih benar Nabi ketimbang saya, kata Ibnu Mas'ud. Tapi Rasul tahu, Ibnu Mas'ud sering mendengar Rasulullah lagi baca Quran. Maka dipanggil, wahai Ibnu Mas'ud, aku ingin kau baca Quran dan aku ingin mendengar. Apa kata Ibnu Mas'ud? Ya Rasulullah, aku tak pantas membacakan Al-Quran untukmu. Karena Al-Quran diturunkan untukmu, bukan untuk aku. Apa kata Rasulullah? Uridu an asba tilawatil Quran ghairi. Aku ingin mendengar bacaan Al-Quran. Bukan dariku, tapi dari yang lain. Jadi Rasul kalau baca didengarkan oleh para sahabat. Sering membaca Quran. Khatam kalau baca Quran. Dan suatu ketika Rasulullah pun ingin mendengarkan bacaan dari para sahabatnya. Karena sahabatnya memang sering juga membaca Al-Quran setiap harinya. Ini. Jadi akhirnya Ibnu Mas'ud membaca Al-Quran yang didengarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ini yang barangkali Bapak setiap hari kita kalau memang bisa membaca Al-Quran, maka bacalah Al-Quran. Ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran nanti datang kepada saya, kepada kita menjadi penolong. Al-Quran itu akan menjadi penolong kita kalau kita baca. Tapi kalau kita tidak baca, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Tapi kalau enggak baca Quran, Al-Quran bilang, aku enggak kenal engkau. Karena kau enggak pernah baca aku. Tapi orang yang suka baca Al-Quran, Al-Quran akan memanggil-manggil. Aina ashabi? Aina ashabi? Mana orang-orang yang suka baca Quran? Mana orang-orang yang sering membaca Al-Quran? Aku akan bersama mereka untuk memberikan syafaat dan pertolongan di hari kiamat ini. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk membaca Al-Quran setiap harinya. Kadang-kadang kita malu, Pak. Mungkin malu kemana? Malu kita kepada handphone yang kita miliki. Handphone ini di dalamnya bukan hanya ada WA, bukan hanya Instagram, bukan hanya Facebook, bukan hanya TikTok. Ada Al-Qur'annya di dalam ini. Tapi kalau ditanya banyak mana kita baca Quran sama baca WA? Banyak mana? Kadang-kadang kita sadar gitu. Di Al-Quran sudah ada, di handphone sudah ada Al-Quran itu. Tapi tetap aja yang paling banyak kita baca WA. Yang paling banyak kita buka adalah Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Al-Qur'annya cukup pada hari Jumat atau malam Jumat kita baca. Ini yang barangkali pelajaran buat kita. Disunahkan kita amalan yang paling mudah adalah tilawatul Quran. Yang ketiga, amalan sunnah kita untuk kita lakukan. Sholat berjamaah. Sholat berjamaah. Rasulullah tidak akan pernah meninggalkan sholat berjamaah selama hidupnya. Pernah ada dalam catatan sejarah Rasulullah cuma 2 kali selama hidup meninggalkan sholat berjamaah. Itu pun dalam kondisi yang tidak mungkin melakukan sholat berjamaah. Kapan? Pada saat Rasulullah sakit diracuni oleh seorang yang ingin membunuh Rasulullah. Di dalam daging sapi, di dalam daging onta itu sudah diracuni. Rasulullah makan daging itu dan berinteraksi racun itu kepada tubuh Rasulullah. Sehingga Rasulullah pada saat sudah menjelang wafatnya dalam kondisi sakit, Rasulullah mengganti posisi imam sholat berjamaahnya kepada Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah menjadi makmum pada saat itu.
Karena sakitnya sudah semakin parah. Diracuni oleh seorang Yahudi yang ketika itu memberikan daging onta. Yang kedua, Rasulullah selama hidupnya menjadi makmum ketika Rasulullah itu perang Tabuk. Dan pada saat itu Rasulullah sedang buang hajat. Ingin buang hajat. Sehingga pada saat balik lagi ingin melaksanakan sholat subuh, sahabat-sahabat Nabi itu menunggu Rasulullah kelamaan. Sementara waktu fajar sudah hampir habis. Maka ditariklah seorang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf untuk mengimami sholat subuh. Dan Rasulullah ada di belakang pada saat itu menjadi makmum. Itu pun Rasulullah sholat subuhnya, sholat berjamaahnya tidak ditinggal. Melainkan menjadi makmum. Rasul tetap melaksanakan sholat subuh sholat berjamaah. Sekalipun dia sudah sedikit lagi meninggal. Sekalipun dalam kondisi terjepit pada saat dia melakukan pembuang hajatan. Yang pada saat itu sudah waktu subuhnya hampir habis. Maka saat itulah Abdurrahman bin Auf pemimpin sholat subuh dan Rasul menjadi makmum. Jadi Rasulullah nggak pernah ketinggalan sholat berjamaah. Ini yang barangkali patut kita melakukan sunnah. Bukan sholatnya, tapi berjamaahnya yang merupakan amalan sunnah itu yang bisa kita lakukan agar kita tidak pernah ketinggalan untuk melaksanakan sholat berjamaahnya. Itu amalan ketiga, amalan sunnah. Dawamul wudu, tilawatul Quran, sholat berjamaah. Kemudian yang keempat, sedekah. Bukan yang zakat atau sedekah wajib, tapi sedekah yang sunnah, yang merupakan bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Pernah Rasulullah pada saat memimpin sholat, selesai sholat Rasulullah bangkit, yang biasanya berzikir, akhirnya balik badan masuk ke kamarnya. Sahabat bingung, kenapa Rasulullah habis sholat tumben-tumbenan keluar dari tempat sholatnya dan masuk ke kamar. Ternyata pas balik Rasulullah sudah selesai menyampaikan yang mungkin ditanya oleh para, kenapa engkau ya Rasulullah selesai sholat itu langsung pergi meninggalkan kami? Rasul berkata, tadi waktu aku sholat aku lupa bahwa di dalam kamarku ada sekeping emas dinar, ada sekeping dinar. Dan keping dinar itu mestinya aku nggak simpen di dalam kamarku, melainkan aku harus berikan kepada fakir miskin. Maka aku segera setelah sholat itu, aku kembali ke kamar dan memberikan keping dinar itu kepada fakir miskin. Sempet-sempetnya habis sholat Rasulullah pulang ke rumah, ke kamar, ambil emas sekeping, ambil dinar sekeping, kemudian langsung disedekahkan, balik lagi ke depan para jamaahnya. Kita kan nggak pernah Pak, ketinggalan handphone balik lagi ke masjid. Nggak pernah kita ketinggalan sesuatu balik lagi ke masjid. Rasulullah. Dan ingat, itu mestinya harus diberikan kepada fakir miskin. Diberikan lagi sedekahnya itu kepada fakir miskin, baru balik lagi ke masjid. Begitulah Rasulullah ketika bersedekah, tidak pernah mikir-mikir. Tidak pernah harus menunggu sesuatu yang tidak harus ditunggu. Yang kelima, tahajud. Kita tahu tahajud adalah tempat kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala di keheningan malam. Orang yang melaksanakan tahajud akan diberikan tempat maqamam mahmuda, tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang keempat, yang kelima, tahajud. Setelah bersedekah tahajud, sunnah dia. Tapi amalan keseharian ini bisa kita lakukan ketika kita sekarang hidup di dunia. Yang keenam adalah sholat duha. Sholat duha memang Rasulullah tidak pernah melakukan sesering mungkin. Tapi Rasulullah ketika ada kesempatan, dia selalu melaksanakan sholat duha. Karena tahu orang yang melaksanakan sholat duha itu akan mendapatkan satu pintu surga yang Allah janjikan akan dibuka bagi orang yang melaksanakan 12 rakaat sholat duha di pagi hari. 12 rakaat sholat duha yang telah dilakukan, maka pintu surga akan terbuka lebar untuk orang yang selalu istiqomah melaksanakan sholat duha 12 rakaat. Kemudian yang terakhir adalah istighfar. Istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling mudah. Sunnah tapi mudah kita lakukan. Perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah zikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu di pagi hari dan di petang hari. Berzikir bisa dengan cara beristighfar. Berzikir bisa dengan cara bertasbih.
Berzikir bisa dengan cara bertahmid dan seterusnya dan seterusnya. Ini juga mudah amalan sunnah yang bisa kita lakukan sehari-hari. 7 amalan sunnah. Istighfar, sholat duha, sholat tahajud, sedekah, berjamaah sholat di masjid, tilawatul Quran, dawamul wudu adalah amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan mendapatkan surga, kebahagiaan karena cinta kita yang kita amalkan selama hidup di dunia untuk mendapatkan cintanya Rasulullah kepada kita juga. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.